Acer Aspir 5 susah booting dari USB, dari flash disk maupun hard disk eksternal seperti ini. Padahal sudah setting dan otak-atik BIOS sedemikian rupa, tapi tetap saja nggak kedetek baik itu hard disk eksternal maupun flash disk yang digunakan. Bagi yang baru pertama kali nginstal dan otak-atik Acer Aspire 5 ini, nginstal dari nol, belum ada OS-nya atau mau upgrade, kalau baru pertama kali buka BIOS-nya, langsung colokan flash disk atau hard disk eksternal seperti ini, dijamin nggak akan kedetek. Dan sebagian orang pasti akan pusing, apa yang harus disetting, apanya yang harus disiapkan. Daripada Anda pusing nyari-nyari tutorial yang belum tentu, ini sudah pasti berhasil dan sudah saya buktikan. Dan ini hasilnya, ini dibaca dari hard disk eksternal. Silahkan Anda simak dari awal sampai selesai, karena ini BIOS benar-benar ada rahasia tersembunyi yang harus di-set, ada triknya untuk supaya BIOS Acer Aspire 5 ini benar-benar mau membaca flash disk atau hard disk eksternal biar bisa booting, baik itu untuk martisi hard disknya, untuk install OS-nya, maupun untuk upgrade dan membuat dual booting di Acer Aspire 5 ini. Yang pertama, cara masuk BIOS dan cara setting unik atau rahasianya di sini. Tekan tombol power, kemudian segera tekan pencet F2. Setelah berhasil masuk BIOS seperti ini, jangan buru otak-atik ini dan itu, tapi simak yang ini dulu sampai selesai. Perhatikan pada bagian BIOS ini ya, dalam keadaan default, itu settingan untuk F12 boot menu itu disable. Kemudian untuk security-nya itu masih clear, posisinya itu clear semua. Kemudian secure boot-nya enable. BIOS yang dalam kondisi default seperti ini pada Acer Aspire 5 itu nggak bakal bisa booting lewat flash disk. Itu hal yang pertama yang harus Anda setting adalah yang pertama kali adalah F12 boot menu Anda enable. Kemudian di security supervisor password-nya ini diisi dengan password yang mudah Anda ingat, misalnya 123456, kemudian enter 123456. Kemudian setelah disetting seperti ini, sudah selesai supervisor, passwordnya sudah selesai. Kemudian secure bootnya ini harus di disable. Nah, kalau sudah selesai semua seperti ini ya, secure supervisor passwordnya sudah diisi, kemudian F12 menunya sudah di enable, secure bootnya sudah di disable. Sekarang supaya si flash disk atau hard disk eksternal nanti kedetek di bawah di sini, nongol di sini. Nanti di bagian kedua Anda harus tahu syarat-syarat flash disk, hard disk eksternal, kabel konektor, versi soket sama versi USB supaya jamin berhasil. Jadi jangan sembarang atau asal pakai flash disk, karena di Aspire 5 generasi terbaru ini nggak semua jenis partisi, nggak semua jenis flash disk itu memang bisa kedetek. Jadi kalau asal ngasih hard disk eksternal atau flash disk eksternal nggak bakal kedetek. Simak di bagian 2 mengenai prasyarat supaya nanti otomatis kedetek. Ini settingan BIOSnya kita simpen dulu. Exit and saving change atau save and shutdown terserah. Yang penting di save dulu. Kemudian syarat yang kedua yang jarang diperhatikan adalah tadi sudah saya utarakan bahwa tidak semua flash disk ataupun hard disk eksternal itu bisa dicolok langsung kedetek di Acer Aspire 5 ini ya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah ini hard disk eksternal. Kalau Anda pakai hard disk eksternal itu soket readernya itu harus versi 3.0. Flash disk juga Anda harus pakai versi 3.0. Nah, karena Acer Aspire 5 itu soket USB-nya sudah 3.0. Jadi ketika boot pertama kali flash disk-nya harus 3.0 atau hard disk eksternalnya readernya harus 3.0. Langkah yang ketiga, siapkan partisi atau image boot yang nanti digunakan di hard disk eksternal maupun di flash disk. Image boot yang cocok dan partisi yang cocok. Jangan sembarangan mempartisi ataupun menggunakan disk image yang tidak cocok. Ini saya beri contoh ya, saya menyiapkan image boot dan partisi menggunakan Rufus versi 38. Kalau nggak kedetek cukup tekan ALTF, nanti short drive-nya akan kedetek lah. Settingannya nanti yang paling perlu diperhatikan adalah di target system sama partition skemanya itu harus GPT. Target sistemnya harus UEFI non CSM.
Nanti image bootnya Anda pilih, saya beri contoh di sini. Anda bisa menggunakan Hiren Boot CD PE X64 kalau Anda memang mau mengotak-atik partisinya, membagi partisinya, mau mengisi Windows, Linux dengan multi boot, itu Anda pakai Hiren Boot CD PE yang X64 terbaru lebih bagus lagi. Tapi kalau Anda mau mengisi Windows 10, 11, 12, usahakan yang X64 dan image-nya sudah ready, tinggal di burn ke harddisk eksternal atau di flash disk. Tool yang digunakan di sini saya menggunakan tool Rufus versi 38 dan ini sudah support di internet juga sudah banyak tersedia. Jika harddisk eksternal atau USB flash disk Anda sudah siap format, sudah siap diisi image boot, Rufusnya sudah siap, file image-nya sudah siap, partition skemanya GPT sudah benar, target sistemnya UEFI non CSM sudah benar. Ini saya isi Hiren Boot PE X64 sudah benar ya, sudah benar semua. Large FAT32 ini paling penting partition scheme GPT. Setelah itu klik start dan tunggu sampai proses selesai. Setelah proses persiapan partisi dan image selesai, sekarang tinggal Anda lepaskan harddisk atau flash eksternalnya, nanti tinggal diuji di laptop Acer Aspire 5 untuk booting. Oke, langkah yang keempat sekarang kita tes dan ini 100% berhasil. Silahkan simak dan dicek saja nanti hasilnya. Ini harddisk eksternal yang tadi baru diisi image yang cocok. Kemudian masukkan ke port USB yang 30 ya, masukkan sampai benar-benar masuk. Nah, nanti Anda nyalakan laptopnya sambil tekan F12 untuk memilih selection bootnya. Oke, kita tekan tombol powernya, kemudian F12 jangan lupa sambil ditekan supaya boot selektornya nanti muncul. Nah, itu sudah langsung kedetek. Sekarang kalau sudah posisi seperti ini, Anda mau ngapain aja juga bisa. Oke, setelah berhasil muncul harddisk eksternalnya, tinggal dipilih untuk bisa booting dari USB dan tekan enter. Silahkan nanti tinggal tunggu supaya nanti booting masuk di desktop Hiren Boot PE versi 64. Nah, ini sudah mulai masuk ya di Hiren Boot CD PE X64 sudah masuk di desktopnya. Ini sudah berhasil booting melalui harddisk eksternal. Nah, sekarang akan kita explore disk yang sudah terdeteksi di Acer Aspire 5 ini. Saya tetap menggunakan mouse eksternal karena dalam kondisi default di Windows di Hiren Boot CDPE ini mouse-nya belum kedetek. Ini saya pakai mouse eksternal, saya pasang aja di sini. Ya, setelah mouse-nya terpasang, sudah ada kedip-kedip seperti ini. Sekarang kita tinggal explore isinya. Perhatikan bahwa dalam kondisi default, harddisk yang ada di Acer Aspire 5 ini tidak akan langsung kedetek karena dia butuh driver khusus. Nah, disinilah triknya. Ini nggak akan kedetek ya, NVMe atau harddisk yang sudah bentuknya sudah bukan harddisk seperti ini, yang di dalam udah IC seperti SSD lah. Itu nanti biar kedetek ada driver khusus. Silahkan perhatikan cara berikut ini. Nah, Anda harus menyediakan driver ini, driver IRSC Intel 179.1 X64. Ini yang penting banget harus diinstal supaya nanti harddisk atau NVMe yang ada di Acer Aspire 5 ini kedetek, baik nanti untuk Anda otak-atik partisinya maupun nanti pada saat install Windows 7, Windows 8, 10, 11, 12 terserah Anda apapun Linux. Ini wajib Anda bawa setiap kali instalasi karena kalau ini nggak diinstal nggak akan kedetek isi dari harddisk Acer Aspire 5-nya ini. Ini wajib sekali ya, ini wajib banget. Sekarang kita install aja. Kita klik 2 kali, kemudian cari file di sini setup driver. Setup driver CMD, klik 2 kali. Nah, kemudian di sini tunggu sampai selesai prosesnya. Jika prosesnya sudah selesai akan muncul notifikasi seperti ini. Anda tinggal tekan press any key, kemudian biar dia exit. Sekarang kita cek di this PC, harusnya harddisk sudah terdeteksi semua. Oke, ini sudah kedetek semua ya. Untuk booting dari harddisk eksternalnya ini sudah kedetek HPCDPE itu X64.
Harddisk yang ada di Acer Aspir 5 ini juga sudah kedetek yang NVMe. Nah, ini harddisknya. Tuh. Ini yang bawaan dari laptopnya. Kalau sudah sampai seperti ini, Anda sudah bisa booting, Anda sudah bisa setting BIOS, Anda sudah bisa booting lewat harddisk eksternal maupun USB. Setelah ini terserah Anda, Anda mau install Windows Dual Booting, mau diotak-atik partisinya, mau dibagi sesuai kebutuhan, tentu 100% pasti berhasil. Sementara itu tutorialnya yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Selamat bekerja dan beraktivitas. Semoga tutorial singkat dan padat ini bermanfaat.